Tepatnya pada saat medium Pakuan Belanda yang telah lama menetap di Indonesia dipaksa angkat kaki oleh Jepang. Setelah diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat kebijakan yang salah satu tujuannya adalah agar mereka dapat memenangkan perlawanan dengan pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat. Perjuangan yang dilakukan oleh Jepang berujung dengan kekalahan. Di tengah situasi yang tidak menentu, itulah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan dibentuklah Dokuretsuji Sakai atau yang dikenal dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menyiapkan rencana kemerdekaan. Dan BPUPKI dilakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Sidang ini pertama dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu dibentuk Panitia 9. Tokoh Panitia 9 itu melanjutkan untuk membahas tentang dasar-dasar negara dan selesai pada 22 Juni 1945 yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Panitia tersebut dibentuk agar bisa membuat rumusan yang lebih banyak. Kita kenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center pada tanggal 22 Juni 1945. Ada beberapa rumusan Piagam Jakarta sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, isi pertama dari rumusan Piagam Jakarta diubah karena terjadi perbedaan pandangan, hingga pada akhirnya sila pertama Pancasila dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan sila pertama adalah agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, serta kewarganegaraan. Selain itu, sidang kedua PKI juga membahas terkait dengan susunan pemerintahan, unitarisme, dan juga federalisme. Selanjutnya, yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI juga ada tentang rancangan ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Ada sekitar 19 orang yang dibentuk sebagai panitia kecil dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu, ada juga panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Adi Kusno Jokrosojoso, serta panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Sidang BPUPKI juga membentuk panitia kecil yang di dalamnya ada sebanyak 7 orang anggota. Pada tanggal 11 Juli 1945, 7 orang panitia kecil tersebut terdiri dari Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Sobajo, Mr. Amaranis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Keberadaan panitia kecil tersebut adalah untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Ketika sidang pembahasan dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1945, sedangkan pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI berhasil mendapatkan hasil laporan perancangan Undang-Undang Dasar, di mana isi dari Undang-Undang Dasar tersebut adalah seperti pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, atau
preambel, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Tepat pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara mulai dari pembukaan dan batang tubuh yang juga disusun atas pasal. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai ganti dari pembubaran BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih kita kenal dengan istilah PPKI atau Dokuretsu Junbilenkai. Setelah itu terjadinya pembubaran BPUPKI karena dianggap telah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk negara juga telah disusun. Lalu untuk PPKI yang dibentuk setelah pembubaran BPUPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, karena Pancasila menjadi dasar negara dan menjadi landasan ideologi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Salah satunya membimbing untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.